Terima kasih Anda masih bersama kami di Anyus Pagi, dan bagi Anda yang baru saja bergabung bersama kami, berikut ini adalah beberapa informasi pilihan redaksi. Di antaranya Ponpes As-Sunnah di Bageknya, Lombok Timur diserang dan dibakar orang tak dikenal. Aparat gabungan diterjunkan ke lokasi untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. Ponpes As-Sunnah di Bagek Nyaka, Kecamatan Aikmel, Lombok Timur, diserang orang tak dikenal. 1 mobil hangus terbakar dan 5 mobil serta 6 kendaraan roda 2 mengalami rusak parah. Tidak hanya itu, massa juga melakukan pembakaran terhadap masjid yang belum rampung di Mambendaya, Desa Wanasaba. Sebelumnya, publik di Lombok sempat dihebohkan dengan beredarnya potongan video ceramah salah satu pengajar di Ponpes As-Sunnah. Dalam ceramahnya, diduga menyelipkan kalimat yang diduga melecehkan dan menghina. Sementara itu, pengasuh Pondok Pesantren As-Sunnah, Ustadz Mizan Qudsiah, telah mengklarifikasi ceramahnya. Menurutnya, video yang beredar adalah fitnah karena video yang beredar telah dipotong-potong. Gara-gara potongan video ini banyak orang resah, banyak orang marah. Ya wajar mereka marah karena yang dipotong itu seolah-olah kita Kita menjelekkan, padahal kita menyebut peristiwa dan kita minta maaf sekiranya memang ada tutur kata yang salah, karena kita ini tidak lepas dari kesalahan. Dampak dari beredarnya video tersebut, ratusan umat Islam di Mataram, Nusa Tenggara Barat sempat melakukan aksi demo dengan mendatangi Mapolda NTB. Kami sudah menerima beberapa laporan dan juga kami akan menindaklanjuti segera. Ya, kami butuh waktu untuk kami dalami. Ini sudah menjadi atensi daripada pimpinan kami. Hingga kini, polisi masih menyelidiki kasus ini. Puluhan personil dari Polres Lombok Timur telah diterjunkan ke lokasi kejadian untuk antisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. Situasi di kawasan Ponpes As-Sunnah tetap berjalan normal. Para jamaah dan santri tetap beraktivitas seperti sedia kala, termasuk melaksanakan ibadah sholat secara berjamaah. Tim Liputan Anyus melaporkan. Pemirsa, Polda Jawa Barat menetapkan Bahar Smith dan TR sebagai tersangka kasus penyebaran ujian kebencian. Penetapan tersangka terhadap Bahar Smith dan TR usai keduanya diperiksa penyidik lebih dari 9 jam. Bahar Smith dan TR diperiksa terkait dugaan ujaran kebencian dalam ceramahnya, serta pelanggaran Undang-Undang ITE pada tanggal 11 Desember 2021 lalu. 50 saksi turut diperiksa dalam kasus ini, diantaranya pelapor, tokoh agama, hingga orang-orang yang menyaksikan langsung ceramah Bahar Smith. Usai ditetapkan sebagai tersangka, Bahar Smith dan TR langsung ditahan di ruang tahanan Polda Jabar. Telah dapat meningkatkan status hukum Saudara BS dan Saudara TR menjadi tersangka. Oleh sebab itu, untuk kepentingan penyidikan perkara dimaksud terhadap Saudara BS dan Saudara TR, penyidik melakukan 1 penangkapan dan kemudian dilanjutkan dengan penahanan. Sebelumnya, pemirsa, penceramah Bahar bin Smith memenuhi panggilan pemeriksaan polisi di Polda Jawa Barat. Bahar diperiksa sebagai saksi terkait dugaan ujaran kebencian. Bahar bin Smith tiba di gedung Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Barat sekitar pukul 12.15 waktu Indonesia Barat. Bahar datang didampingi kuasa hukum serta sejumlah pendukungnya. Penyidik mengajukan 25 pertanyaan sebagai materi pemeriksaan kepada Bahar bin Smith. Jadi kurang lebih sudah 25 pertanyaan dari tadi. Sebenarnya jam 12 tadi kita tiba, kemudian juga ada swab test dan segala macam, tadi ada pemeriksaan kesehatan. Alhamdulillah pelayanannya luar biasa dari Polda Jawa Barat. Kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan tadi. Sholat zuhur dulu tadi, kita sholat berjamaah, kemudian pemeriksaan mulai 12.30, itu sudah kurang lebih 25 pertanyaan. Dan hampir semua pertanyaan dijawab dengan baik oleh Habib Bahar. Kemudian juga materi-materinya tadi belum masuk ke ceramah di Bandung yang diduga pada tanggal 11 Desember 2020.
Bahar diperiksa terkait dugaan ujaran kebencian dalam ceramahnya dan pelanggaran Undang-Undang ITE pada tanggal 11 Desember 2021 yang lalu. Polisi juga telah memeriksa sedikitnya 50 saksi, diantaranya pelapor, tokoh agama, hingga orang yang berada di lokasi dan menyaksikan langsung ceramah Bahar bin Smith. Ya, untuk yang diperiksa di Polda Jawa Barat ini terkait dengan laporan polisi yang dibuat oleh saudara TNA di Polda Metro pada tanggal 17 Desember 2021. Nah, kemudian karena memang lokasi dan waktu kejadiannya itu berada di Polda Jawa Barat, maka dilimpahkan laporan polisi tersebut kepada Polda Jawa Barat. Dari Bandung, Jawa Barat, Muji Praitno, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang wanita Parubaya ditangkap polisi karena menyimpan 9 kg sabu. Selain menyimpan sabu, pelaku juga mengedarkannya di kota Medan. Pelaku YZ ditangkap petugas unit Reskrim Polsek Medan Helvetia dengan barang bukti narkotika jenis sabu dan ekstasi yang disimpan di rumahnya di Desa Helvetia, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Dalam penangkapan, polisi mendapati 9 kg sabu dan 2.800 butir pil ekstasi yang ditemukan petugas di rumah pelaku yang disimpan dalam tas ransel. Pelaku mengaku 3 kali menerima paket narkoba dari seseorang dengan imbalan yang beragam. Berhasil mengamankan 8 bungkus sabu-sabu yang dikemas dalam plastik atau bungkus teh Cina dengan merek Guanyiwang. Dan ada 7 paket sabu-sabu tanpa logo. Dan barang bukti ekstasi ada 2.800 butir. Selain menyimpan, pelaku juga menyiapkan paket-paket kecil narkoba siap edar. Pelaku dijerat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman penjara lebih dari 5 tahun atau hukuman mati. Dari Medan, Sumatera Utara, Adi Palapaharhap, iNews memberitakan. Sepanjang tahun 2021, Polres Metro Jakarta Pusat berhasil menggagalkan peredaran narkoba sebanyak 771 kg. Pengungkapan barang haram ini mayoritas berasal dari jaringan internasional yang masuk ke Indonesia baik melalui jalur darat, laut maupun udara. Pandemi COVID-19 tidak menjadi penghalang bagi para bandar narkoba untuk tetap mengedarkan barang haram. Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Hengki Haryadi mengatakan, sepanjang 2021 ditemukan 26.000 peredaran narkoba di wilayah hukum Jakarta Pusat. Dari peredaran tersebut, polisi mengamankan 771 kg narkoba, yang didominasi narkoba jenis sabu sebanyak 741 kg. Iya, ya, jadi sekarang ada modus justru datang dari Timur Tengah, yang lebih besar, yaitu 618 kilo sabu, dan Malaysia 123 kilo, jadi total adalah 741 kilo, khusus Jakarta Pusat. Sementara itu, di tahun 2021, Polres Metro Jakarta Pusat juga menerima 1.009 laporan kasus kriminal. Jumlah tersebut 828 kasus berhasil ditangani. Beberapa kasus yang menjadi perhatian publik seperti premanisme, mafia tabung oksigen, pinjaman online, hingga ujaran kebencian berhasil ditangani Polres Metro Jakarta Pusat. Dari Jakarta, Esra Ambarita, Muhammad Firmansyah, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. Pemirsa, Timnas Sepak Bola Wanita Indonesia menggelar latihan perdana di tahun 2022. Pemusatan latihan ini digelar setelah tim pelatih memberikan 1 hari libur pada tahun baru. Timnas Sepak Bola Wanita Indonesia menggelar sesi latihan perdana pada awal tahun 2022 setelah tim pelatih memberikan 1 hari libur pada 1 Januari kemarin. Sesi latihan digelar selama kurang lebih 2 jam di Stadion Madia Senayan, Jakarta. Pada sesi kali ini materi latihan berupa pemahaman strategi, pengambilan keputusan serta kerjasama dan komunikasi antar pemain agar skuad Garuda Pertiwi mampu bermain kolektif sepanjang 90 menit.
Tadi latihannya kita ngasih plan A, plan B, jadi anak-anak strategi 1 ke strategi 2 mereka sudah siap. Tadi kita mempelajari bagaimana progres dari possession dari belakang, build up dari belakang ke depannya seperti apa. Tadi latihan seperti itu. Jadi nanti ketika bermain mereka sudah mendapat keputusan. Jadi keputusan mereka yang melakukan nanti ketika 90 menit bermain. Jadinya kita memberikan ya rangsangan-rangsangan untuk mereka lebih baik nanti di pertandingan. Timnas wanita tengah dalam persiapan menjelang Piala Asia Wanita 2022 yang digelar di India pada 20 Januari mendatang. Pemusatan latihan yang diikuti 26 pemain ini akan berlangsung hingga 16 Januari sebelum bertolak ke India. Parade Budaya dan Pertunjukan Seni Nusantara Deklarasi Damai digelar di Sulawesi Tenggara dan turut digaungkan sejumlah elemen masyarakat di Konawe Utara dalam perayaan Hari Ulang Tahun Konawe Utara ke-15. Pawai budaya dan pertunjukan seni dari berbagai daerah turut ditampilkan oleh warga yang tinggal dan bermukim di Sulawesi Tenggara. Sedikitnya ada 48 paguyuban yang bermukim di bumi Anoa, Sulawesi Tenggara. Ke-48 paguyuban ini berbaur menjadi satu kesatuan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Seluruh paguyuban bersepakat menciptakan kedamaian di bumi Anoa, Sulawesi Tenggara. Karena visi kita Konasara diangkat dari kata mengangkat nilai-nilai adat budaya itu sendiri. Setiap tahun itu kami laksanakan festival budaya. Hanya karena 2 tahun terakhir, karena COVID, sehingga tidak sempat kami laksanakan. Alhamdulillah, tahun ini kita coba laksanakan dan dihadiri oleh seluruh paguyuban Nusantara yang ada di Provinsi Tenggara. Deklarasi damai untuk Sulawesi Tenggara sebagai wujud cinta terhadap bangsa Indonesia. Dari Kabupaten Konawe Utara, Sulawesi Tenggara, Febri Rono Tameng, iNews memberitakan. Dan pemirsa, informasi tadi mengakhiri jumpa kita dalam iNews pagi hari ini. Saya Gede Satria pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Tetap sehat, tetap semangat. Sampai jumpa.